Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik hari ini napin rangimu pipung Allah ta'ala umuru, napin rangimu pipung Allah ta'ala adisit-disingem, Allah masih pinjamkan kita kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini kita berkumpul kembali di dalam rumah Allah ini dalam rangka membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan sininna parintana pun Allah ta'ala, dan insya Allah diniri di sininna pemesangkana pun Allah ta'ala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita laksanakan, semua amal soleh yang kita laksanakan, dari malampu pun Allah ta'ala, apalapi-lapi pun Allah ta'ala apalanna, dan mudah-mudahan narik koleli kiri pamasina pun Allah ta'ala, ibadah dan amal soleh yang kita laksanakan itulah yang akan menjadi benteng
menjadi penolong bagi kita nanti di alam kubur, lebih-lebih menjadi penolong dan penyelamat bagi kita nanti di padang mahsyar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat Nabi Muhammad mas rialena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita dikaruniakan Allah sifat istiqomah sampai akhir hayat kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting lagi daripada itu semua, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatul kubra dari Allah Subhanahu wa taala melalui alim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Sinina tomo-tomo lebiking kahadir jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mengatakan mudah-mudahan ibadah dan amal soleh kita, ibadah dan amal soleh kita natari malamku itu Allah Ta'ala. Kenapa saya katakan dua, ibadah dan amal soleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita semua. Qala, maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kalian di dalam dunia ini seolah-olah seperti perantau. Jadi ya Nabi tasirin tomalipiki, Nabi mengingatkan kepada kita agar kita hidup di dunia ini seperti orang yang sedang merantau. Betulnya ada suatu saat pasti kita akan kembali. Karena kenapa? Dunia bukanlah tempat selamanya, tapi dunia adalah tempat sesaat. Dunia adalah tempat sementara bagi kita umat manusia. Makanya perlu kita pahami, Allah menciptakan 5 alam. Alam yang akan kita lalui sebagai manusia itu ada 5. Alam yang pertama dinamakan alam arwah. Alam yang kedua dinamakan alam kandungan atau alam rahim. Alam yang ketiga dinamakan alam dunia atau alam sa'adah. Yang keempat alam barzah atau alam kubur. Dan yang terakhir, alam yang terakhir, tempat kita hidup selama-lamanya, tempat kita menerima balasan dari apa yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia. Kalau baik, ya kodece tapapole waktu tatu rilino, nareko anuja tapugau waktu tatu rilino, maka semuanya akan mendapatkan balasan nanti di hari kemudian. In ahsantum li anfusikum. Apabila kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada diri kita. Wa in asaktum palaha, nareko anu salah tapugau, nareko kedo-kedo salah tajama, maka balasannya pasti akan kembali kepada diri kita. Dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan seperti itu. Yang kodece pura tapugau, pasti tidak ada ragu, Allah pasti akan membalas itu nanti di hari kemudian. Nareko anu salah pura tapugau, tuli dosa minta jamu waktu taturilino, maka nanti pasti pun tak ada keraguan di dalamnya, Allah pun pasti akan membalas itu di hari kemudian. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya ko ka dece pura tapugau, angka tombitaki degala tombitaki, nareko ka dece pura tapugau, namo pada di kama-kama rajana, maka pasti Allah akan membalas kebaikan itu. Sebaliknya, ya ko ka anu ja pura tapugau, angka tombitaki degala tombitaki, pasti Allah akan memperlihatkan balasan itu nanti di hari kemudian.
Nah, oleh karenanya sini kembali fikih, mari kita memahami bahwa 5 perjalanan kehidupan manusia saat ini angkanaki berada di alam yang ketiga yang dikatakan alam dunia. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ya ini napancaji hubungan Allah Ta'ala angka itu orilalan dalino, tujuan keberadaan kita di dunia ini untuk apa? Tujuannya ada 2. Yang pertama, napanasa pun Allah Ta'ala dengan perangai, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin, Allah tidak menciptakan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah, kalau kita bicara tentang ibadah terbagi 2. Ada namanya ibadah mahdah, ada namanya ibadah ghairu mahdah. Yang mana yang dimaksud dengan ibadah mahdah? Yang dimaksud dengan ibadah mahdah adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kayak contohnya ibadah mahdah, pada padana sempajan 5 waktu, pada padana mempuasa bulan Ramadan, pada padana mempuasa sedekah, kemudian naik haji bagi orang yang mampu. Inilah contoh ibadah mahdah. Sementara yang kedua, ibadah ghairu mahdah adalah ibadah atau amal soleh pada padana melakukan hubungan transaksi sosial. Apabila kita melakukan interaksi sosial, ibadah jati asli suku metal kepada terupa tahu, itu masuk kategori ibadah ghairu mahdah. Apakah ibadah mahdah atau ibadah ghairu mahdah? Dari kota Kudo ya, insya Allah kita akan melaksanakan, kita akan mendapatkan pahala. Tapi apabila kita tidak melaksanakan ibadah mahdah, maka kita akan mendapatkan ganjaran berupa dosa, dan dosa yang kita lakukan, yang kita dapatkan akan mendapat balasan di hari kemudian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian tujuan yang kedua, napa nasib Allah Ta'ala lilaluna aturannya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi tujuan keberadaan kita di dunia ialah itu beramal dengan amal yang terbaik. Saya kasih contoh yang dimaksud dengan amal yang terbaik. Ya ko ka tahu makanja loridi. Ya ko ka tahu mapideceng loridi. Misalnya dia memberikan sesuatu kepada kita atau dia berbuat baik kepada kita, lalu kita balas kebaikan itu, maka membalas kebaikan orang dengan kebaikan, maka saya katakan itu amal biasa. Terus yang mana kali yang dikatakan amal yang luar biasa? Narik muongka tahu majak sifat ko ini. Narik muongka tahu melakukan kejahatan kepada kita, lalu kejahatan itu kita balas dengan kebaikan. Maka membalas kejahatan orang dengan kebaikan, maka sesungguhnya itulah yang dikatakan dengan amal yang terbaik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berdakwah di kota Taif, Nabi datang menyebarkan agama Islam. Ketika sampai di kota Taif, dilempar dengan kotoran unta, dilempar dengan batu, tetapi Nabi tidak membalas. Bahkan turun malaikat Jabal untuk mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kau angkat tanganmu ke langit, maka saya akan mengangkat gunung ini lalu kutimpakan kepada mereka." Apakah Nabi mendoakan mereka dengan doa yang jelek? Tidak. Justru Nabi mengangkat tangan lalu berdoa, "Ya Allah, maafkanlah kaumku karena mereka tidak tahu bahwa saya adalah seorang rasul." Maka Nabi Muhammad SAW contoh manusia yang paling terbaik, contoh manusia yang paling paripurna dalam kehidupan kita, karena Nabi seringkali membalas kejahatan manusia kepada dirinya dengan kebaikan dan amal soleh. Termasyhur dalam satu riwayat, ketika Nabi selalu berangkat meninggalkan rumah, ketika Rasulullah membuka pintu rumah, di depan pintu rumah Nabi selalu ada kotoran. Bahkan ada satu riwayat mengatakan, ketika Nabi melewati rumah orang Yahudi, Nabi diludahi, Nabi dilempari dengan kotoran. Tapi ketika orang Yahudi itu sakit, orang yang pertama datang menziarahi, orang yang pertama datang memberikan pertolongan adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mari sini kita berpikir,
kita berusaha dalam hidup ini menjadikan kehidupan kita dengan amal yang terbaik. Karena dalam satu hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairun nas, manusia yang paling terbaik, man tala umuru wa hasuna amalu, malampe umuruna nama kanjang amalakna, wa syarrun nas, si jahjahna tau nasanabita, manusia yang paling buruk kata Nabi, man tala umuru, malampe umuruna wa sa'a amalu, neyatia majah amalakna. Oleh karenanya sini teman dipikir, mari kita introspeksi diri kita sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sininna atau bertakwalah kepada Allah, wal tansur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah tungkak tahu taruh lalu perhatikan alena yulumai. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengintrospeksi diri kita. Bagaimana diri kita dulu? Bagaimana amal kita dulu? Bagaimana ibadah kita dulu? Apakah kita ini termasuk orang malampe umurukta neyatia majah amalata, atau justru sebaliknya malampe umurukta neyatia majah pakasiliata majah to amalata lebih pada tahu. Oleh karenanya sini teman dipikir, kalau kita ingin mendapatkan manusia yang terbaik di muka bumi ini adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah adalah manusia yang paling purna, manusia yang paling terbaik, dan beliau adalah contoh teladan terbaik bagi kita. Oleh karenanya sini teman dipikir, mari kita mengintrospeksi diri kita, mari kita memperhatikan diri kita. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena ajal boleh saja datang menunggu kita. Boleh jadi Jumat ini ada di antara kita, Jumat ini adalah Jumat terakhir kita hidup di dunia. Kalau bukan Jumat ini Jumat terakhir, boleh jadi bulan Oktober ini adalah bulan terakhir kita hidup di dunia. Atau tidak menutup kemungkinan ada di antara kita di sini tahun 2020 adalah tahun terakhir kita hidup di dunia. Nah, oleh karenanya bendengnya, andaikan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dari mupi pungal latala umur, maka jangan biarkan umur itu berlalu begitu saja, tapi hiasilah setiap umur, setiap kesempatan yang Allah berikan dengan ibadah dan amal soleh. Maka saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang hadir, seluruh jamaah Masjid Nurul Yakin yang hadir pada hari ini, apabila ada di antara kita yang minama sempajak oso jumai, maka saya mohon taroba dikasih alita. Ada tamas sempajak oso jumai, kita mas sempajak. Jangan hanya kita sholat bahwa nanti hari Jumat kita sholat. Karena kenapa? Kewajiban umat Islam itu bukan sekali seminggu, tapi kewajiban umat Islam itu 5 kali sehari semalam. Kapan ia dirotak bau, maka oso jumai kita mas sempajak. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna, sudah dijamin masuk ke dalam surga. Orang pertama masuk ke dalam surga, sudah dijamin keselamatannya dunia akhirat. Ternyata Nabi Muhammad SAW bengkak-bengkak, boro-boro ajena nataro mas sempajang. Padahal andaikan Nabi Muhammad adalah mas sempajang, wajar, karena jasanya, perjuangannya untuk menolong agama Allah luar biasa. Sementara diri kita tidak ada jaminan kita ini masuk surga. Tidak ada jaminan ego mati di selama kimatu dan laki burukta, selama kimatu dan suri mundri. Belum tentu kita ini masuk ke dalam surga. Boleh jadi matu pasesa kita laki burukta, tapi apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Ada di antara kita mungkin dicapa-capa biasanya sempajang. Ya minama sempajang tak cicak seminggu. Ya rega, engkau tahu, kedua si tahu mas sempajang. Ya minama sempajang pasal lebaran dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Kurban. Oleh karenanya sinto melebiti, mari kita perbaiki ibadah kita, karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beramal soleh lah. Jangan aja lalu tempat ngentengnya amal decengnya. Pada-padana mempatama sumbangan ko masigine. Ataukah naik pengungkap batu ko lalangnya, ada batu di pinggir jalan. Ipapiringnya roh. Jangan remehkan amal soleh sekecil apapun, karena kita tidak tahu kedaro amal deceng matu wadi meweki esen mundrina kung Allah Ta'ala. Jangan remehkan amal kecil, jangan remehkan amal soleh sekecil apapun, karena boleh jadi amal soleh yang kita pandang enteng, yang kita remehkan, itulah nanti yang akan menarik tangan kita, menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
terutama masjid kita ini, mari kita berusaha mensejahterakan masjid kita ini, menghidupkan masjid kita ini dengan sholat berjamaah. Yang kau kadang dari tipu Allah Taala, pertama sigi sumbangan bila rumah sigi. Karena kenapa? Ya rumah sigi ada dua kelompok manusia, nasabah tahu matu masjid. 500 lebih masjid ko Pindrang sini to malipiki. Semua masjid yang ada di Pindrang ini, dalam satu hadis dikatakan, semua masjid yang pernah ada di muka bumi itu akan berjalan. Jokta matu dia selimundri, kemudian magana jokta rumah sigi. Ada dua kelompok manusia yang dicari. Siapa manusia yang dicari? Yang pertama, mereka yang pernah menyumbang di masjid itu. Yang kedua, mereka yang pernah sholat di masjid itu. Maka dengan dasar itulah, maka mari dari pengungkapan dari kita Allah Taala aja nasib di masjid itu lima sumbang, tapi tetap sumbang harta. Yang kedua, sering-seringlah kita datang berjamaah di masjid, karena kalau kita sering datang ke masjid berjamaah, maka insya Allah masjid itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi kita nanti di hari kemudian, di saat tidak ada yang akan dapat menolong kita kecuali rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah materi khutbah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita, bisa membuka menentuk hati kita untuk semakin memperbaiki amal ibadah kita, amal soleh kita dan ibadah kita. Dan mudah-mudahan kalau amal dan ibadah kita ini baik, insya Allah dia akan mampu menolong kita nanti di hari kemudian dan bisa menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin nabi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basirul masir was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'ala al-khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iris sahabati wat tabi'in wa anna ma'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min kulli bala wal waba wal riba wal zina wal qahta'i wal fahsya'i wal munkar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha allazim yazkurkum waskuru ala niyam yasidukum wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.